Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya anak-anakku yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran kimia. Mudah-mudahan semuanya sudah siap ya mengikuti kembali tayangan presentasi dari materi kali ini. Nah, adapun di pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan kepada kalian untuk dikerjakan pada materi kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Nah, alhamdulillah di antara kalian sudah banyak yang mengumpulkan tugas-tugasnya kepada Ibu dan sudah Ibu koreksi juga. Sebagian memang sudah betul dalam pengerjaannya, berarti sudah paham, tetapi masih ada beberapa di antara kalian yang dalam pengerjaannya masih kurang tepat. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, boleh kalian menyamakan hasil dari pekerjaan kalian dengan yang Ibu paparkan. Nah, adapun soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan sebelumnya yaitu pada materi tetapan kesetimbangan atau KC, kemudian tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP, latihan-latihan soal pada hubungan antara KC dan KP, kemudian latihan soal pada materi kesetimbangan disosiasi, dan yang terakhir yaitu latihan-latihan soal yang Ibu berikan pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, kita langsung bahas saja. Untuk latihan soal pada tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, kita sekaligus review ya mengenai materi tetapan kesetimbangan atau KC. Bahwasannya KC ini kita peroleh dari hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, kita lihat saja untuk latihannya, yaitu tuliskan rumus tetapan kesetimbangan KC untuk persamaan reaksi kesetimbangan berikut. Nah, ini adalah persamaan reaksi kesetimbangannya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan KC. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasannya KC ini diperoleh dari hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, kita langsung lihat saja jawabannya. Nah, di sini KC sama dengan konsentrasi dari produk. Di sini karena produknya N2O, maka kita tulis konsentrasi N2O. Kemudian dikali dengan konsentrasi NO2. Nah, kita tulis di sini konsentrasi NO2 dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, di sini reaktannya NO, kemudian pangkatkan 3. Kenapa? Karena di sini koefisien dari NO adalah 3. Nah, jadi KC untuk persamaan reaksi ini adalah konsentrasi dari N2O dikali dengan konsentrasi NO2 dibagi dengan konsentrasi NO dipangkatkan 3. Nah, kalian cek apakah hasil dari pengerjaan latihan soal kalian sama seperti yang Ibu yang ini atau belum. Kalau misalkan belum sesuai atau belum sama dengan yang Ibu kerjakan, kalian betulkan. Kemudian soal latihan yang kedua masih dalam materi tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, kita lihat ini adalah contoh soalnya atau latihannya. Gas amonia dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dipanaskan pada suhu tertentu sampai terjadi kesetimbangan berikut. Ini adalah persamaan reaksi kesetimbangannya, di mana 2NH3 gas ini berkesetimbangan terurai menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas.
Kemudian pada keadaan setimbang, nah diketahui konsentrasi dari NH3 adalah 0,0225 molar. Konsentrasi dari N2 adalah 0,144 molar. Dan konsentrasi dari H2 adalah 0,342 molar. Nah, hitunglah tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi ini pada suhu yang sama. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasannya Kc ini diperoleh dari hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, kita langsung saja lihat jawabannya. Kc sama dengan konsentrasi N2, karena di sini produknya N2, dikali dengan konsentrasi H2. Nah, kita tulis konsentrasi H2, kemudian pangkatkan dengan 3. Kenapa dipangkatkan dengan 3? Karena di sini koefisien dari H2 adalah 3. Kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan, di sini reaktannya NH3, kemudian kita tulis konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisien. Karena di sini koefisiennya 2, maka kita tulis pangkat 2. Nah, selanjutnya, karena dari soal sudah diketahui konsentrasi dari masing-masing reaksi, maka kita tinggal masukkan ke persamaan Kc ini. Nah, konsentrasi N2 dari soal adalah 0,144. Kita masukkan ke sini 0,144. Kemudian konsentrasi H2 0,342 kita masukkan. Kemudian konsentrasi dari NH3 adalah 0,0225. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, Ibu mendapatkan hasil, di sini hasilnya adalah 11,378. Kalian cek apakah hasil yang kalian peroleh adalah 11,378. Nah, kalau misalkan belum sesuai atau belum sama dengan yang Ibu peroleh ini, kalian perbaiki lagi. Nah, kemudian latihan soal yang berikutnya yaitu pada materi tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, untuk tetapan kesetimbangan tekanan parsial ini penentuannya masih sama seperti dalam penentuan Kc, hanya saja bedanya bukan lagi konsentrasi yang digunakan tetapi tekanan parsial. Nah, kita langsung saja lihat soal latihannya. Nah, ini tuliskan rumus tetapan kesetimbangan Kp untuk persamaan reaksi kesetimbangan berikut. Ini adalah persamaan reaksi kesetimbangannya. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya atau Kp. Langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, di sini bahwasannya Kp sama dengan konsentrasi mohon maaf, maksud Ibu tekanan parsial dari produk. Di sini produknya N2O, maka kita tulis tekanan parsial dari N2O dikali dengan tekanan parsial NO2, kemudian dibagi dengan tekanan parsial reaktan. Di sini reaktannya adalah NO, kemudian dipangkatkan dengan 3. Kenapa dipangkatkan 3? Karena di sini koefisiennya adalah 3. Nah, maka Kp dari persamaan reaksi ini adalah tekanan parsial N2O dikali tekanan parsial NO2 dibagi dengan tekanan parsial NO dipangkatkan 3. Nah, kemudian soal latihan berikutnya yaitu pada materi hubungan antara Kc dengan Kp. Nilai Kc dari reaksi sintesis amonia berikut pada suhu 375 derajat Celcius adalah 1,2. Nah, ini adalah persamaan reaksi kesetimbangannya. Berapa nilai Kp reaksi ini? Nah, masih ingatkah kalian? Pada materi hubungan antara Kc dengan Kp, di mana Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Kemudian kita langsung lihat saja jawabannya.
Nah, ini dia. Kc-nya diketahui dari soal, yaitu 1,2. Kemudian suhunya juga diketahui dari soal, 375 derajat Celcius. Tetapi kita rubah ke bentuk Kelvin. Berarti ditambah 273, hasilnya 648 Kelvin. Kemudian R adalah tetapan kesetimbangan. Maksud Ibu tetapan gas ideal, yaitu 0,0821. Kemudian delta N ini adalah selisih koefisien produk dikurangi reaktan, yaitu di sini kita lihat koefisien produknya adalah 2, maka kita tulis 2 dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Reaktan N2 memiliki koefisien 1 dan H2 memiliki koefisien 3, maka kita jumlahkan 3 ditambah 1, yaitu 4. Nah, delta N berarti kita tinggal kurangi 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 2. Nah, kita langsung masukkan ke persamaan Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Ini adalah pangkat ya di atas, jadi harus nulisnya di atas. Ini Ibu masih di bawah nulisnya. Sama dengan Kc-nya adalah 1,2, kemudian T-nya adalah 648 dikali dengan 0,0821. Nah, ini hasil perkaliannya. Kemudian dipangkatkan dengan negatif 2, hasilnya 0,00035. Hasilnya ketika dikalikan dengan 1,2 adalah 0,00042. Atau bisa kita tulis 4,2 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian soal berikutnya yaitu pada materi kesetimbangan disosiasi. Kita lihat soalnya. Nah, dalam ruang 2 liter, 2 mol gas COCl berdisosiasi menurut reaksi COCl2. Berkesetimbangan ini berdisosiasi atau terurai, membentuk CO gas ditambah Cl2 gas. Nah, bila terbentuk 1 mol gas CO, tentukan besarnya derajat disosiasi. Nah, ini jawabannya. Kita tulis ulang persamaan reaksinya, kemudian kita tulis berapa mol yang di awal reaksi. Di sini diketahui 2 mol, nah yang lainnya kosong. Kemudian ini lihat 1 mol gas CO terbentuk. Nah, berarti di kesetimbangan ada 1 mol CO. Nah, ini ya, CO terbentuk. Berarti yang bereaksinya berapa? Yang ini plus 1, yang ini plus 1, kemudian yang COCl2 ini negatif 1. Nah, hasilnya kita kurangi saja, 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Ini di kesetimbangannya. Mol COCl2 yang terurainya adalah 1, kemudian mol COCl2 mula-mula adalah 2. Nah, untuk menghitung derajat disosiasi, rumusnya adalah alfa sama dengan mol terurai dibagi dengan mol awal. Nah, ini hasilnya adalah 1 mol dibagi 2 mol, hasilnya adalah 0,5. Atau bisa juga alfa sama dengan 0,5 dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Kemudian, nah soal berikutnya yaitu pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, kita lihat ini adalah soalnya. Reaksi kesetimbangan berikut berlangsung dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, ini adalah persamaan reaksi kesetimbangannya. Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah NH3 jika terjadi perubahan-perubahan berikut. Yang pertama, jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan. Kemudian yang B, produk dipisahkan. Dipisahkan di sini berarti dikurangi. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, untuk yang A, jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan. Nah, yang ini, jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan. Berarti, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, bahwa ketika konsentrasi ditambah, suatu zat konsentrasinya ditambah nih, berarti pergeseran kesetimbangan akan menjauhi zat yang ditambah tersebut. Nah, berarti ketika H2 ini ditingkatkan atau ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Karena akan menjauhi 3 H2 ini. Nah, kita lihat jawabannya. Penambahan reaktan, nah di sini kan H2 sebagai reaktan.
akan mendorong reaksi ke arah kanan, berarti ke arah sini, ke arah kanan, ke arah produk, sehingga jumlah NH3 bertambah. Seperti itu. Kemudian bagaimana ketika produk dipisahkan? Berarti karena di sini produknya NH3 dipisahkan di sini berarti dikurangi. Nah, ketika NH3 ini dikurangi, konsentrasi dari NH3 ini dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan mendekati zat yang dikurangi tersebut. Nah, maka kita lihat jawabannya. Pemisahan produk NH3 akan mendorong reaksi ke arah kanan, sehingga jumlah NH3 bertambah. Nah, tetap ke arah produk, karena ketika suatu zat dikurangi, maka akan mendekati zat yang dikurangi tersebut, pergeseran kesetimbangannya. Kemudian latihan yang kedua nih. Reaksi kesetimbangan berikut terjadi dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Ramalkan pengaruh dari setiap perubahan berikut terhadap jumlah NH3 dalam keadaan setimbang. Yang pertama, peningkatan suhu. Yang kedua, penurunan suhu. Nah, kita lihat jawabannya. Bagaimana ketika terjadi peningkatan suhu? Kita lihat bahwasannya reaksi ini bersifat eksoterm ya. Nah, jawabannya nilai negatif. Nah, ini negatif menunjukkan bahwa reaksi berlangsung secara eksotermis. Nah, ketika terjadi peningkatan suhu, maka sistem akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kiri sehingga jumlah NH3 akan berkurang. Nah, ketika terjadi peningkatan suhu pada reaksi eksotermis, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri sehingga jumlah NH3 ini berkurang. Kemudian, bagaimana ketika terjadi penurunan suhu? Nah, penurunan suhu sistem ini akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kanan sehingga jumlah NH3 akan bertambah. Nah, pada reaksi eksotermis, ketika terjadi penurunan suhu, maka sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan sehingga NH3 ini akan bertambah jumlahnya. Kemudian soal latihan berikutnya yaitu reaksi kesetimbangan berikut berlangsung dalam ruang tertutup pada suhu tertentu. Nah, ini adalah reaksinya yang A, kemudian yang B. Apa pengaruhnya terhadap posisi kesetimbangan jika tekanan sistem diperbesar? Nah, kita lihat saja jawabannya. Nah, dari reaksi ini kita lihat bahwasannya koefisien reaksi di sini BRF5 koefisiennya 2. Kemudian koefisien produk di sini BR2 koefisiennya 1, kemudian F2 koefisien 5. Berarti dijumlahkan hasilnya adalah 6. Nah, karena koefisien reaksi lebih kecil dari koefisien produk atau mol produk, maka peningkatan tekanan sistem akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ke kiri karena jumlah koefisiennya ini lebih kecil daripada koefisien produk, sehingga jumlah BRF5 bertambah dan sebaliknya jumlah BR2 dan F2 berkurang. Nah, selanjutnya kita lihat yang B. Nah, untuk koefisien reaksi di sini adalah 1 karena gas O2 memiliki koefisien 1. Oh iya, sebelumnya Ibu meralat kembali untuk yang pernah bertanya kepada Ibu bahwasannya yang solid ini dibawa enggak Bu dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ternyata menurut sumber yang Ibu pelajari bahwasannya untuk koefisien reaksi tetap yang diambil adalah yang memiliki fasa gas. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwasannya reaksi memiliki koefisien 1 karena di sini gas O2 memiliki koefisien 1. Kemudian koefisien produknya di sini kita lihat bahwa CO2 memiliki koefisien 2. Nah, sehingga peningkatan tekanan sistem akan menggeser kesetimbangan ke kiri atau ke arah
bereaksi sehingga jumlah O2 ini bertambah dan sebaliknya jumlah CO2 berkurang. Nah, itulah pembahasan soal-soal latihan yang sudah Ibu berikan kepada kalian, dan kalian perbaiki lagi jika hasilnya belum sama dengan yang Ibu paparkan tadi. Nah, barangkali dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting pada materi perkuliahan hari ini. Kemudian kalian buat refleksi untuk diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian pahami selama mengikuti video presentasi yang sudah Ibu berikan, dan apa yang belum kalian pahami. Jangan lupa untuk submit kehadiran. Cukup sekian pertemuan kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.